aku bersorak. Yesusku, saudara, masing-masing berdoa dan menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan saudara dan saya kekuatan untuk bertahan mendengarkan firman-Nya, supaya Tuhan menolong kita, menjauhkan dari kita jenuh, bosan untuk mendengarkan firman-Nya. Penting sekali untuk kita mendengarkan firman-Nya yang akan meneguhkan, menguatkan kita. Kesaksian Yoko tadi berkata, dalam setiap pesta kita bisa bertahan 24 jam. Tapi kadang bertahan dengan firman 1 jam saja sudah tidak kuat. Pekerjaan siapakah itu? Saya percaya itu pekerjaan setan. Oleh karenanya kita akan berdoa. Dan saudara-saudara, kita masing-masing menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, supaya kita dimampukan untuk mendengarkan firman. Kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tapi iblis tidak suka kami mendengar firman Tuhan. Akan berusaha dengan berbagai cara menciptakan kejenuhan dan bosan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus muliakan Kristus dalam pemberitaan firman ini. Roh Kudus muliakan Kristus dalam ibadah ini. Dan Roh Kudus mengurapi kami semua. Secara hamba-Mu yang sederhana dan biasa ini, mengurapi dengan urapan yang baru dan segar dari Tuhan. Lakukan perkataan firman-Mu dalam bibir lidah hamba. Dijauhkan daripada campur tangan roh-roh yang lain yang mengacau balaukan pemberitaan firman. Di dalam Yesus Kristus kami cegat dan larang. Dan biarlah Roh Kudus mengambil alih pemberitaan firman dari awal tengah sampai pada tamat. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, karena kami siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Orang percaya berkata, amin. Shalom. Kita ada di minggu-minggu sengsara daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya ini bukan sesuatu perayaan yang biasa kita lakukan, tapi kita menyadari sesungguhnya apa yang Kristus kerjakan karena cintanya kepada kita. Tidak ada cinta dari seorang sahabat yang luar biasa daripada sahabat yang rela menyerahkan nyawanya. Tidak ada cinta yang lebih hebat dari seorang yang berani menyerahkan nyawanya untuk orang lain, kecuali cinta Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya kita berkumpul pagi hari ini untuk mengucap syukur atas apa yang Tuhan kerjakan. Alkitab berkata kita sudah dibayar lunas lewat tumpahan darah Kristus di atas kayu palang Golgota. Mari saja kita sekalian untuk membuka Alkitab kita di dalam suratan Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini ayat-ayat yang sungguh luar biasa. Ayat-ayat yang kalau kita sungguh-sungguh menyimak, kita sungguh-sungguh untuk melakukannya, maka akan terjadi satu terobosan luar biasa daripada sistem-sistem, prinsip-prinsip yang selama ini menurut kita baik, menurut kita benar, dan menurut Alkitab bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan hadir untuk memangkas hidup kita, memangkas setiap sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan, memangkas hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kita berbuah lebat dan kita dalam murid Tuhan dan Bapa dimuliakan di dalam kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayat 20. Saya akan baca ayat 12 sampai dengan ayat 17. Sedangkan jemaat membaca ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Beginilah bunyi firman Tuhan, nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna.
Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging, ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ulang-ulang, saudara baca harus semangat sedikit. Kalau baca WhatsApp, baca Facebook, kencangnya luar biasa. Sampai dia pun dada dan jantung mata bongkar. Kita baca Alkitab. Begitu baca, kita harus merasakan ada sehentakan. Ada sesuatu jamaah dari pembacaan ini. Ya. Ulang ayat 18, 2, 3 mulai. Tetapi orang yang melakukan percabulan atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itulah tema khotbah saya pagi hari ini untuk kita sekalian. Siapa di antara saudara yang setuju dengan pendapat ini? Tuhan melihat hati, bukan penampilan atau tubuh. Yang sepakat coba angkat tangan. Yang sepakat bahwa Tuhan lihat hati, bukan penampilan, bukan tubuh. Tidak usah malu-malu. Kalau sebentar akan dibongkar oleh firman. Salah atau benar, saudara mengangkat tangan. Yang setuju, yang tidak angkat tangan pasti setuju bahwa Tuhan perhatikan dua-dua. Kadang-kadang konsep kita itu setengah. Konsep kita tidak akurat. Konsep kita tidak full. Di dalam memandang sesuatu. Semua rata-rata berkata, Tuhan melihat hati dan bukan penampilan. Sehingga itu yang terbawa-bawa kemana-mana. Sehingga orang secara memberikan sesuatu kepada Tuhan sembarangan. Karena semua berpatokan lihat hati bukan penampilan. Sehingga asal-asalan saja melayani Tuhan. Kalau Tuhan melihat hati bukan penampilan, berarti saudara boleh pakai celana pendek di atas mimbar. Boleh CEO naik melayani di mimbar, boleh kan? Karena Tuhan melihat hati bukan penampilan. Atau worship leader yang menyanyi suaranya itu lebih garing dari bambu belahan yang pecah. Apakah itu membuat saudara bisa sukacita beribadah? Maka di pintu elok kita melatih orang-orang yang worship leader, suara harus bagus bernaik mimbar. Jadi kami di sini pintu elok punya prinsip, Tuhan melihat hati, tapi jemaat melihat penampilan. Siapa tahu hati orang? Coba lihat, aku lihat. Saudara saling tatap lihat. Saudara tahu di sebelah punya hati. Suami istri yang tiap hari sama-sama saja belum tentu tahu hati istrinya, tahu hati suaminya. Orang pacaran setiap hari pun belum tentu masing-masing tahu isi hatinya. Sampai dia bilang, kakak, lu mau apa nak omong? Kenapa? Karena dia tidak bisa mencapai hati terdalam di dalam pasangannya. Berarti urusan hati, urusan dengan Tuhan, urusan penampilan, urusan dengan jemaat. Itulah sebabnya minta maaf kalau ada yang berkata, bab tua itu tidak pernah kasih kita WL. Hanya kasih itu orang saja. Saya tidak sembarang kasih naik di mimbar. Yang menyanyi main musik dengan WL, mereka nyanyi sama-sama seperti dari utara ke selatan. Worship leadernya ke selatan, musiknya ke utara. Jemaat lari ke timur dan barat. Dan itu repot.
Berarti kita melihat sesuatu harus melihat secara utuh. Tidak bisa melihat sebelah mata. Jangan nanti kalau ke depan kita akan bikin rapi. Nanti main musik berikut akan pakai dasi. Sehingga dia nanti pakai dasi. Karena ini ibadah umum. Kalau ibadah pemuda bolehlah pakai jeans, tak masalah. Kita lebih beda sedikit. Walaupun ibadah di teras, tapi yang tampilan kualitas punya. Amin. Kalau begini saja kita bikin yang baru, apalagi kalau gedung baru. Pas lebih dahsyat, heran dan ajaib. Itu koster yang jalankan kantor Persebaya pakai menteng. Bapak Nadi, koster. Itu. Kan kita pernah ada macam begitu. Semua orang lihat menteng, oh ini singer. Yoko, musik. Wah. Siapa lagi? Jeffrey, worship leader. Wih, keren. Di Jakarta kayak dia mau orang itu oma-oma yang gigi tinggal 2, itu bawa kolektor, tulis. Oma Rina, kolektor. Baru diantar kolektor, Mbak kasih persembahan. Sambil gemetar. Dipersiapkan dari sekarang, diperbiasakan dari sekarang. Supaya nanti kalau sudah punya gedung kita, sudah biasa. Nanti kita akan latih penyambut tamu. Jadi jangan orang datang kita bukan nontonnya. Penyambut tamu dia berdepan. Shalom. Ya. Kita pinjam apa? Filosofi daripada pertanyaan. Ya, senyum, sapa, salam. Isi berapa liter? Jadi ke depan kita akan latih ya. Jadi akhirnya di mana-mana orang kenal, yang suka senyum itu pasti orang pintu ya. Yang keram-keram untuk pintu belakang. Oke lah saudara ya. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Dalam 1 Korintus pasal 5 Paulus berbicara tentang suatu masalah yang terjadi di jemaat Korintus, yaitu masalah immoralitas. Moralitas yang tidak beres. Nah sekarang dia kembali berbicara dalam pasal 6 dan seterusnya, dia bicara pada dasar-dasar yang paling asasi, paling fundamental. Dan dia juga memberikan pelajaran, dia menyampaikan pelajaran, dia menyampaikan peringatan yang berkaitan dengan tubuh ini. Tubuh mendapat peranan yang sangat penting dalam kaitannya dengan karya penebusan yang Allah kerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus lewat tumpahan darahnya di atas kayu palang Golgota. Saya mengajak kita sekalian untuk mengkaji dan merenungkan 3 kebenaran utama berkalian dengan perintah untuk memuliakan Allah dengan tubuh. Yang pertama, mengapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh? Yang kedua, prinsip-prinsip dasar memuliakan Allah dengan tubuh. Dan yang ketiga, bagaimana memuliakan Allah dengan tubuh. Ada pengajaran sesat yang mengatakan bahwa ada perpisahan permanen antara jasmani dan rohani, antara roh dan tubuh. Artinya ada perpisahan permanen, yaitu kalau tubuh berbuat dosa, maka rohani tidak akan terpengaruh. Tubuh bikin dosa, rohani tidak akan terpengaruh. Itu bertentangan dengan ajaran Alkitab. Kalau tubuh ini bikin dosa, pasti berpengaruh kepada rohani, betul? Siapa di sini yang marah orang, maki orang, terus hari Minggu dia nak penyanyi WL? Wah, luar biasa. Saudara yang dikasih cinta Tuhan, amin. Padahal baru maki orang. Padahal baru menfitnah orang. Padahal baru menghakimi orang. Padahal baru mengancam-ngancam orang. Lu belum tahu beta ini setan. Setannya baru 3 bulan lalu bertobat. Apakah saudara membenci orang lalu datang berdoa hati sejahtera? Kalau hatinya sejahtera, itu berarti ada kabel yang koslet. Tapi kalau hati terganggu, hati gelisah, tidur tidak nyaman,
karena masih ada benci di dalam hati, itu baru anak Tuhan. Amin. Itu berarti Roh Kudus masih bekerja untuk menyadarkan kita. Tapi kalau kita melawan suara itu tidak mau menyelesaikan dengan Tuhan, lama-lama suara yang lembut itu berlalu, dia terkungkung dengan sifat daging kita. Maka hati-hati, kita sedang menuju kepada satu situasi yang tidak akan baik untuk hidup kita. Alkitab berkata, orang yang menyimpan kesakitan hati, orang yang menyimpan dendam, orang yang menyimpan iri hati, nanti kena kanker tulang. Mau kena kanker tulang? Kalau kena kanker tulang, umur 18 tahun, seperti 81. Saya tinggal balik saja itu angka. Mengapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita? Jawaban yang pertama di dalam ayat 20 tadi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena tubuh kita telah dibeli dan harganya telah lunas. Tuhan tidak kredit di dalam menebus kita. Lunas. Ketika dia berkata tetelestai, sudah genap, maka sudah genap karya penebusan Kristus atas tubuh kita. Dia sudah beli. Dibeli, dalam bahasa asli dikatakan agorazo. Yang berasal dari kata agora, yang artinya pasar atau tempat di mana orang berkumpul. Sedangkan agorazo artinya membeli sesuatu. Arti lain, sesuatu yang dibeli dan menjadi milik yang sah dari pembeli. Jangan dikatakan kamu telah lunas dibayar, berarti betul-betul harganya lunas dibayar. Dan setelah dibeli memang kita merdeka, karena diperdekakan dari perbudakan dosa, tetapi kita menjadi milik daripada Allah. Jadi kamu sudah lunas dibayar. Tidak peduli apa yang terjadi hidup kita, tidak peduli berapa dosa yang kita lakukan, tidak peduli masa lalu kita yang kelam. Yang pasti Kristus sudah bayar semua di atas kayu salib. Sehingga hidup kita sekarang adalah milik Tuhan. Jadi kita mempersembahkan tubuh kepada Allah karena kita telah dibayar lunas. Harganya lunas dibayar. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Satu orang baca. Ini mic panjang kok. Supaya saudara bisa baca dari sana. Saya baca. Cek. Ya, ibu bantu saya. Bapak Hotla, mama bantu baca. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Saya mau perhatikan dan ibu akan baca. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Kita dibeli dengan apa? Emas dan perak? Dibeli dengan apa? Emas, perak, permata atau dengan apa? Darah Yesus. Darah Yesus yang suci dan mahal. Menebus kita dari apa? Dari cara hidup yang apa? Bukan apa itu tadi ayat bilang apa? Dari cara apa? Sia-sia yang kamu warisi dari mana? Nenek moyangmu. Nenek moyang yang bagaimana? Nenek moyang kawin 2 istri. Nenek moyang kawin 7 istri. Sehingga kalau tidak ada pemberesan, nanti saudara bisa kawin juga 3 istri. Mereka berkata, kawin 2 istri tidak apa-apa, Salomo saja istri 1000. Kawin 3 istri tidak apa-apa. Abraham istrinya berapa? Abraham istri berapa? Coba angkat tangan. 2. Yakin? Coba sebutkan. Sarah itu istri sah loh. Dan siapa lagi? Betul 2 orang? Betul 2 orang saja? Ini kamu tidak tahu baca Alkitab. Abraham istri ke-3. Sarah, Hagar, dan tante Ketura. Hati-hati ya, guru sekolah minggu, jangan salah ngomong.
Kenapa? Ya, Sarah, Hagar, Ketura. Jadi Abraham punya istri 3. Selama punya istri berapa? 1000. 1000 kalau tiap hari dia kunjungi satu demi satu itu makan hampir 3 tahun baru terakhir. Jadi dia awal dengan bersemangat, berakhir dan pulang bengkok. 1000 lu bayangkan, satu orang saja kita pusing ya. 1000. Luar biasa. Tapi sebenarnya apa? Kita bersyukur karena Alkitab itu jujur. Amin. Kita Pak Alkitab, tepuk tangan kasih Alkitab. Kenapa? Alkitab jujur. Alkitab tidak pernah menutupi celah perbuatan bejat daripada tokoh-tokoh Alkitab. Alkitab jujur, kalau Daud itu salah, salah, benar, benar. Kalau Salomo itu benar, benar, salah, tetap salah. Tapi informasi tentang 1000 istri itu hanya konfirmasi, bukan doktrin. Paham ya? Bila orang di sebelah saudara, Salomo istri 1000. Kamu mau orang di sebelah saudara? Istri Salomo 1000 itu hanya konfirmasi, bukan doktrin, bukan ajakan untuk kawin 1050 orang, bukan kawin 2 istri. Maka di pintu elok itu kalau orang punya 2 istri tidak bisa jadi majelis. Di pintu elok itu kawin cerai tidak bisa jadi majelis. Harus 1 lawan 1 sampai akhir menutup mata. Karena kita mulai baru dari dasar ini, makanya saya sampaikan. Ya toh? Jadi Om Ruben, di sini 2 istri tidak bisa jadi majelis. Jadi jemaat saja. Makanya saya memikirkan juga untuk gonta-ganti pacar juga kita perhitungkan. Karena itu prototipe ke depan. Maka tadi malam dari dalam doa kami, saya bilang kita akan atur waktu lihat hari libur. Ini saya hati ini saya jujur, saya melihat saudara-saudara karena saya sayang saudara. Kita akan ambil hari libur, misalnya besok libur, maka malam sebentar kita ketemuan. Apa itu? Yang merasa sudah punya pacar, bawa. Karena saya mau share. Saya mau bagi pengalaman. Untuk apa berpacaran? Bikin apa dalam masa pacaran? Terus perencanaan masa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu perlu dipikirkan. Bukan ada doa bapak ini aneh-aneh saja. Terus kalau kami sudah bertemu terus putus dengan jalan bagaimana? Itu urusan belakangan. Pokoknya kita omong dulu. Tapi kalau sudah berpikir macam begitu, kan putus tengah jalan berarti dia tidak serius. Nona, kasih berhenti. Ya. Jadi kita tidak harus ikut. Makanya firman Tuhan berkata, Petrus berkata kepada orang-orang Kristen Yahudi bahwa kamu sudah dibebaskan dari warisan cara hidup nenek moyangmu. Nenek moyangmu istri 1000, kamu cuma 1. Maka dalam 12 murid Yesus tidak ada lagi 2 istri. Dalam sejarah gereja dan penginjilan tidak ada lagi pelayan 2 istri. Kalau ada 2 istri dipecat oleh sinode. Begitu. Begitu ya Mas ya? Ya, sekali 1, tidak 1 untuk selamanya. Kita akan tumpang tangan, tumpang kaki semuanya pada bulan April ke depan. Hai Martinus, apakah engkau bersedia menerima Martina sebagai pasanganmu? Wah, pendeta baru tanya, jawab duluan. Siap, karena pendeta baru pertengahan kasih pertanyaan, dia guru-guru. Oke, ya saudara-saudara, tubuh kita telah lunas dibayar. Dan yang kedua, tubuh kita adalah anggota Kristus, ayat 15a. Berarti tubuh kita telah terintegrasi dan terhisap sebagai anggota dari Kristus, benar-benar terikat, menyatu dan intim dengan Kristus. Amin. Mengapa kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Selain telah dibayar lunas, tapi tubuh kita juga adalah anggota Kristus. Kita bagian dari anggota Kristus.
Maka Paulus berkata, apakah kuambilkan salah satu anggota itu dan kuberikan kepada percabulan? Tidak. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Tidak perlu dari gereja mana kita berasal. Tidak perlu dari merek gereja mana kita berasal. Yang penting kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Anggota Kristus, ada anggota tubuh yang namanya tangan, ada yang namanya kaki. Apakah tangan bisa bergerak tanpa kaki? Atau saudara mungkin pernah melihat kaki cemburu dengan tangan? Pernah kaki bilang, lu enak ya? Lu makan di meja makan, lu taruh saya di bawah, terus lu sendok makan, enak lo ya? Pernah kaki bilang begitu? Lalu kaki pleset dan berkata, mulai hari ini saya berpisah dari kamu. Bayangkan apa yang terjadi kalau saling cemburu. Maka dalam anggota tubuh Kristus tidak boleh saling cemburu. Mau supaya kita maju, pertama harus mau menerima kekurangan orang lain, dan yang kedua mengakui kelebihan orang lain. Dengan demikian kita disadarkan potensi apa yang saya miliki, karena apa yang saya miliki untuk melayani Tuhan. Maka di pintu elok ini beragam orang punya karunia. Saya bisa foto pakai HP, tapi tidak sehebat foto Canonnya Pak Gius. Saya foto harus keker. Bagi foto sambil garuk kepala. Bisa jadi fotonya. Jadi. Kan dia tahu. Dia angkat tangan kiri, sasarannya kanan. Bisa kan? Itu karunia. Ya toh? Jadi jangan cemburu dengan Gius. Kalau semua jadi kameramen, siapa yang foto? Kita mau bagi tugas. Kalau semua jadi pengkhotbah, siapa yang mendengar? Sekali waktu saya KKR di salah satu gereja, gembalanya berkata, Pak Pendeta, sebelum KKR, saya mau bicara isi hati saya dengan Pak. Kenapa? Saya kepahitan dengan majelis saya semuanya. Kenapa Pak? Pak bayangkan, dalam rapat jemaat kami, mulai dari koster, guru sekolah minggu, sampai majelis inti, mereka semua minta harus khotbah hari Minggu. Saya bilang itu loh, majelis orang semiring semua. Koster juga harus minta khotbah. Guru sekolah minggu juga mau minta khotbah. Tapi di pintu elok saya lihat, oh ini punya potensi khotbah. Maka saya kasih kesempatan berkhotbah. Supaya nanti kalau kita sudah menempati tempat yang baru, pengkhotbah sudah ada. Amin. Begitu. Di sini pengkhotbah kita ada Kak Eber, Kak Santi, yang dahsyat luar biasa, heran dan ajaib. Khotbahnya saya masih ingat dalam kitab Yesaya bilang jangan takut. Mungkin di sini sudah pada tema khotbah, tapi saya masih ingat. Kak Eber pun saya lupa karena waktu saya tidak ikut banyak. Siapa lagi? Yance. Menanti waktu Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Menanti waktu Tuhan. Pertama 2 dan 3. Saya tidak berusaha. Saya hafal. Jadi buletin-buletin yang saudara pegang. Kumpul baik-baik. Nanti Desember kita akan lihat siapa yang kumpul dan buletin sampai selesai. Kita kasih hadiah. Telur rebus 2 butir. Jadi kita bisa sama anggota. Jangan merasa KMI lebih baik dari Gemik lebih baik daripada Pentakosta lebih baik dari Betel lebih baik daripada GPDI lebih baik dari GSA. Jadi jangan kita berkata bahwa kami adalah gereja, haleluya, angkat tangan, turun tangan, lompat-lompat, maka kami penuh Roh Kudus. Atau kita berkata kelompok gereja yang punya paham dalam diam dan tenang, di situ letak kekuatan. Hanya diam saja, amin, amin, naik turun dulu selesai. Lalu kita berkata tidak ada Roh Kudus. Kita semua adalah anggota Kristus. Oleh karena itu, saudara, secara khusus diri kita sendiri adalah anggota Kristus. Tidak mungkin kita mau ambil anggota tubuh Kristus ini kasih kepada yang lain. Kasih kepada percabulan. Nanti saya akan menjelaskan lebih inti lagi. Mengapa kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Karena tubuh kita adalah baik Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus memimpin hidup kita.
Dan itu menjadi sumber kekuatan kita. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk menjalani hidup dan mempersembahkan tubuh yang seutuhnya kepada Allah. Karena hidup tanpa Roh Kudus, kita hidup dalam daging yang akan menuju kepada kebinasaan. Kita harus sadar bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, rumah Allah, maka tidak boleh dikotori dengan hal-hal yang lain. Siapa di sini saudara yang senang? Rumah sudah pel rapi, tiba-tiba 1 jam datang, kotoran sudah penuh semua. Apakah Mas Nadi atau Ibu akan berkata, anak-anak keren, ambil lumpur lagi siram bidang. Begitu. Pasti akan marah. Jadi kalau tubuh kita ini tidak dijaga dengan baik, kalau tubuh kita dirusakkan, maka Allah akan merusak kita. Karena tubuh kita adalah baik daripada Roh Kudus. Maka jangan simpan hal-hal yang tidak berkenan, amarah, benci, jengkel, hawa nafsu, tidak mau ke gereja karena berkata, saya mau ke gereja Pak, tapi saya lihat Matius muka, Pak saya mau telan dia Pak. Jangan kalian lihat muka, dengar lihat nama saya muntah Pak. Jadi Bapak pilih saja, dia yang keluar atau saya yang keluar. Kenapa jadi begitu? Kenapa jadi kesepilian sama saya? Berarti orang-orang itu sedang merusak bait Allah dalam diri. Bait Roh Kudus sedang terganggu. Jadi, mengapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita? Yang pertama apa tadi? Karena tubuh kita sudah lunas dibayar. Yang kedua apa? Tubuh kita adalah anggota Kristus. Yang ketiga, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Oke, bagian pertama selesai. Nah, kita lihat bagian kedua. Prinsip-prinsip dasar memuliakan Allah dengan tubuh. Tolong bacakan ayat 19. Cepat. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Ya, prinsip dasar yang pertama harus menyadari bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri. Tubuh kita milik Allah, makanya kita harus mempersembahkannya kepada Allah. Karena ini bukan milik kita. Dulu ketika saudara dan saya punya tubuh masih terjual di bawah kuasa dosa, kita menganggap ini milik saya. Ini tubuh saya. Makanya kalau ada yang rambutnya dibikin menor-menor, sebelah kiri merah, atas biru, kanan jingga. Lalu orang bilang begini, lu kepala itu kenapa tuh? Saya suka. Ini saya bagus. Suka-suka saya. Mau kuning, mau merah, mau warna pelangi, urusan saya, bukan urusan lu. Tapi kita harus sadar itu. Bahwa tubuh ini bukan milik kita saja, milik Yesus. Dulu kita anggap milik kita, jadi sesuka-sukanya kita. Jika orang datang beribadah, orang sulit membedakan ibadah dan taman rekreasi. Orang di pesta itu rapi, dia kawan kalau ulang tahun, dia Tuhan Allah yang tahu. Itu dia rapi, itu luar biasa. Dia bulu mata dicukur sedikit, dia gosok dan peci warna biru. Dia pakai lipstick itu menor seperti orang kena tumbuk begitu. Pokoknya dia cari pakaian yang keren punya. Kalau hadir di pesta kawannya. Ibu-ibu kalau hadir di pesta-pesta itu pakai sanggul tinggi, kabaya, luar biasa, atas merah, bawah kuning, sepatu jingga. Orang bingung, ini baru keluar dari mata kok. Begitu rapi. Tapi tengoklah orang ke gereja. Kayak bersih tertawa. Tengoklah orang ke gereja. Lo tidak pusing. Kalau jalan mau ke gereja, itu saya mau tanya. Begitu jalan ke gereja, HP ketinggalan. Kira-kira dia kembali ambil HP atau tidak? Jujur saja. Kembali ambil atau tidak? Kembali ambil atau tidak? Kembali ambil atau tidak? Tapi kalau dia jalan, Alkitab kasih tertinggal. Kembali tidak? Tidak, benar. Jujur supaya Tuhan berkati. Inilah
Bagaimana cinta kita sama Tuhan itu. Jangankan jemaat, kita pendeta juga kan begitu juga. Saya tidak permasalahkan khotbah pakai HP, tidak, saya tidak persoalkan itu. Tapi bagaimana ya, sudah terbiasa dengan Alkitab. Jadi kalau saya bawa HP pun kita bawa Alkitab. Yakob Nahwai berkhotbah, Stephen Tong berkhotbah. Dari Yakob Nahwai muda sampai dia meninggal, dia tidak pernah berkhotbah tanpa Alkitab. Tapi bukan berarti saudara bawa HP salah ya. Itu terserah, kalau hati sejahtera begitu ya, asal casnya pembaterai penuh baik-baik. Sementara khotbah, saudara ini parah. Langsung lu bilang jemaat Alkitab pinjam bro. Itu repot, ya, itu repot gitu. Kita harus tahu bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Saya baca satu buku yang dikarang oleh Rick Wilkerson dalam bukunya Orang Kristen Duniawi. Ini sangat luar biasa. Saya catat beberapa pernyataan beliau yang indah dan tegas. Beliau melayani konseling pastoral kepada orang-orang muda. Dan apa yang dia dapatkan luar biasa. Rick Wilkerson dia berkata demikian, kehidupan seseorang yang duniawi dikuasai oleh kesenangan dan nafsu jasmani. Tetapi seseorang yang menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus, dia harus bisa mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup ada oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkannya untuk aku. Galatia 2 ayat yang ke-20. Lebih real lagi, lebih nyatanya lagi dalam pelayanan konselingnya kepada beberapa orang muda Kristen. Nah, ini saudara perlu dengar. Jika kita mengatakan bahwa seseorang bisa menjadi seorang Kristen dan sekaligus juga duniawi, maka hal itu bukan saja tidak benar, tapi juga tidak mungkin. Di satu sisi bilang kita menyerahkan diri buat Yesus, tapi di satu sisi kita masih hidup dengan cara dan sifat duniawi. Tidak bisa. Kita harus rela buang satu. Mau hidup duniawi, duniawi. Mau Kristus, Kristus. Amin. Nah, pendeta Rick berkata, seorang wanita muda mengatakan kepada saya bahwa Allah membimbingnya untuk tidur dengan pacarnya guna memperdalam hubungan kasih mereka. Ia berkata, tentu saja kami lebih dulu berdoa dan mempelajari isi Alkitab. Gila nggak saudara? Sebelum tidur sama-sama, dong baca Alkitab dulu. Dong berdoa, Tuhan mengucap syukur dan kuduskanlah tidur kami ini. Ya, gila nggak saudara? Dia berkata bahwa sebelum kami melakukan hubungan seks, kami berdoa dulu, kami baca Alkitab dulu. Gila nggak saudara? Gila. Kok jadi nggak saya ngomong? Gila atau tidak? Baca Alkitab loh. Mereka bilang semua dikuduskan dengan doa dan firman. Bayangkan indong hantam firman Tuhan sembarangan. Seorang laki-laki ketika ditanya, apakah Anda seorang Kristen? Dia jawab, ya begitulah kira-kira. Lalu kita tanya, kira-kira? Kalau begitu kira-kira Yesus mati untuk Anda. Dan mati juga kira-kira. Anda orang Kristen? Ya kira-kira begitulah. Jadi Kristus mati buat lu juga kira-kira. Jawaban yang paling mengerikan. Ada seorang gadis datang ke depan mimbar pada suatu hari dan dengan tegas dia mengatakan, ya saya mengasihi Allah, tapi saya juga benci kedua orang tua saya. Bisa begitu? Bisa begitu kan? Saya mengasihi Tuhan, tapi pada saat yang sama saya membenci sahabat saya. Saya mengasihi Tuhan, tapi saya membenci saudara saya. Maka Alkitab berkata, orang yang berkata dia mengasihi Allah, tapi membenci saudaranya, dia seorang pendusta. Bagaimana mungkin kamu mengasihi Allah, sedangkan saudaramu tidak bisa kau kasihi? Maka orang yang mengatakan saya mengasihi Tuhan Allah, tapi saya tidak mengasihi saudara saya tidak mengasihi sahabat saya membenci orang, maka sesungguhnya kita masih hidup dalam kegelapan. Tidak hidup di dalam terang. Maka pilihan cuma satu, mengasihi Allah atau membenci. Pilih salah satu. Tidak bisa dua-dua gabung jadi satu. Saudara-saudara, dulu tahun 97 kami melayani Tuhan.
Ada seorang hamba Tuhan, dia punya karunia penglihatan luar biasa. Luar biasa. Dia berdoa, dia lihat. Dia berdoa itu pokoknya getaran-getaran roh api katanya. Dia katanya dia punya karunia api. Saya bayangkan setelah doa, hisap rokok, minum sopi. Ini bukan saya dengar cerita orang. Kami sama-sama. Tapi dia yang rokok, dia minum. Saya tidak. Maksudnya sama-sama berdoa, melayani. Tapi dia yang rokok, dia yang minum sopi. Lalu saya bilang, Bapak, kenapa Bapak bikin begitu? Dia berkata, saya berdoa dan Tuhan berkata sama saya, waktu pelayanan jangan minum sopi, jangan isap rokok. Setelah pelayanan baru hajar dua-dua. Bayangin. Akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perkumpulan itu. Karena kalau saya gaul lama-lama saya boleh begitu. Minum sedikit saya, halo saudara, luar biasa. Akan seperti itu saya kasih. Iya kan? Maka saya melihat situasi kalau dalam perkumpulan di mana saya hadir, sesuatu yang akan mempengaruhi saya untuk berdosa, saya undur. Saya pernah beri nasihat kepada beberapa anak muda yang setelah saya baptis. Saya berkata, kalau persahabatan dan komunitas itu membuat kamu jauh dari Tuhan, undur 3 bulan dulu. Jangan gabung dulu. Supaya kamu kuat, baru bisa gabung. Tapi dia melawan. Akhirnya apa, saudara? Sekarang sembunyi-sembunyi rokok, sembunyi-sembunyi minum, sembunyi-sembunyi ini, sembunyi-sembunyi. Saya sudah tangkap pasal beberapa kali. Tapi bangsa itu bukan urusan saya, dia bukan bagian sini. Nyeri. Ya tidak bisa, Nona Elis tidak bisa kita berdiri 2 kaki. Bayangkan Nona, got di sana, got di sini. Nona mau menyeberang, Nona harus buka kaki dua-dua terus menyeberang got. Bayangkan apa yang akan terjadi kalau paksa jalan dua-dua. Sampai di ujung jalan tidak sesuai lurus, langsung begini. Tidak bisa lurus. Lu harus putuskan jalan di satu tempat. Tidak bisa dua-dua begini. Amin. Cinta pun begitu. Lu pilih Anita atau Marta. Itu harus yang satu lu pilih. Tidak bisa Anita, Marta. Akhirnya saudara menjadi tipe setia. Setiap tikungan ada. Oilon 2 ada, Oilon 1 ada, Oilon 3 ada. Terakhir di sebelah kali ada. Begitu muncul dia menyanyi. Tidak bisa, harus pilih salah satu. Amin. Jadi banyak orang Kristen beranggapan bahwa mereka bisa ikut Kristus, tapi juga menjalani gaya hidup duniawi. Ini ngeri. Saya berdoa kiranya sementara saudara mendengar khotbah ini, Roh Kudus menolong saudara supaya bisa menumbangkan, bisa menghancurkan dalam pertolongan Allah, menghancurkan anggapan-anggapan yang tidak beres. Saudara sering mendengar begini kan? Ya, namanya kita manusia, betul tidak? Coba kau lihat dulu, itu manusia atau robot? Kau lihat. Ini serius, saya mesti meluruskan ini. Kelihatan itu rohani loh, kelihatan rohani tapi berbahaya. Ya namanya juga manusia, namanya juga manusia. Pakai lain lagi, namanya juga manusia. Damai ya, besok pakai lain lagi, namanya juga manusia. Lu mau sampai kapan boleh begitu kawan? Saya paling ampuh itu. Tapi tanpa kita sadari, seperti Belanda diboncengin nikah, demikian juga pernyataan itu diboncengi iblis. Roh penurut tapi daging lemah Bapak. Bapak tahu. Saya sudah bangun Pak. Mau pergi gereja. Tiba-tiba jam masih jam 7 jadi saya taruh kepala sedikit. Besok jam 7 pagi baru bangun lagi Bapak. Bapak sapu roh ini berkenak. Tapi daging lemah Bapak. Tapi coba dinner lu pasangan. Jadi di taman nostalgia sampai pagi. Pertemuan jam 7 lebih jam 4 sore. Di taman nostalgia baru duduk. Kakak itu mau kubu-kubu. Itu kecoa. Kalau pacaran nggak mau kubu-kubu sama kecoa di taman nostalgia. Kasihan. Kalau untuk hal-hal duniawi, roh penurut, daging juga penurut. Siapa yang mau ikut? Tapi itu perkara rohani, roh penurut, daging lemah. Namanya juga manusia. Ini apa kang dong? Ini robot. Saya manusia, bukan robot.
Ini berbahaya. Kelihatan betul rohani. Nah itu akan pernyataan itu akan membuat saudara diingabobokan. Membuat saudara tidak akan pernah bertumbuh. Ingat, bertumbuh itu bukan masalah menjadi pengkhotbah. Ini bisa masuk cukup belum? Jadi tanda kedewasaan itu bukan karena saya jadi pengkhotbah keliling dunia. Amin. Saya pengkhotbah hebat begini. Contoh, saudara tinggal yang saya 1 minggu saja, saudara akan tahu saya punya sifat asli. Cuma dikhotbah sama saja. Loh, kebangun mah. Saudara akan tahu kelemahan saya. Ada nggak pengkhotbah KKR yang cepat tersinggung? Ada? Ada tidak? Ada. Ada nggak pengkhotbah yang berkata, lu tahu nggak? Lu berbuat nyakitin saya. Ada nggak begitu? Ada tidak pengkhotbah yang sakit hati kasih status di Facebook? Ada? Ada. Tapi pengkhotbah yang dewasa, dia tidak akan kasih status di Facebook. Amin. Dia kasih status di mana? Di surga. Tuhan, lihat. Ku menangis, membayangkan mukanya Sarah yang menjengkelkan. Saudara, orang dewasa tidak macam begitu. Orang dewasa dia kasih naik firman Tuhan. Dia kasih naik kata-kata perbuatan. Walaupun dia lagi hancur berantakan. Amin. Itu baru keren. Jadi orang pimpelok jangan dikasih naik di status. Hai guys, tahu gak sih lo? Cowok saya sebel banget gitu loh. Gue rencana mau banting dia di Kaliboni. Cuman karena salah banting, hidung beta yang pindah. Lalu salah, ya. Terus gitu sih. Bisakah seseorang hidup secara duniawi sekaligus hidup seperti Kristus? 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi barang siapa di dalam Kristus ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru segera terjadi. Jadi menjadi orang Kristen tanpa mengalami berlalunya yang lama dan hadirnya yang baru, itu Kristen palsu. Itu pelayan palsu. Saya percaya bahwa kita tidak mungkin mengikut Kristus dan sekaligus menuruti hawa nafsu kita. Amin, saudara. Allah tidak mengatakan kepada kita bahwa boleh silakanlah ikut hukum maut. Alkitab berkata kalau kamu hidup menurut roh, maka Roh Kudus itu akan memampukan kamu untuk menjalani hari-hari hidup yang luar biasa. Saudara, bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita? Harus benar-benar kuat dalam prinsip hidup. Tolong saya membaca ayat 12 dan 13. Harus benar-benar kuat dalam prinsip hidup. Tanpa prinsip, saudara menjadi orang yang pelin-pelan. Saudara menjadi orang yang tidak punya sesuatu fondasi yang kuat. Harus punya prinsip. Walaupun kadang-kadang salah, tapi dia punya prinsip kuat. Dia bisa menjadi orang hebat di depan. Baca ayat 12, 13, 1, 2, 3 mulai. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan membinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk pergaulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Segala sesuatu halal bagiku, tapi semuanya tidak berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Tetapi bukan semuanya berguna. Istilah berguna dalam bahasa asli superhero. Artinya yang menguntungkan atau berfaedah satu dengan yang lain. Ini prinsip. Segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semuanya berguna. Tidak semua berguna. Baygon itu halal, betul? Tapi berguna? Dia berguna pada saat berdiri di jembatan Liliva. Tidak semuanya berguna.
Oleh karena itu, untuk melihat ini berguna atau tidak, kita menguji diri dengan 4 hal. Yang pertama, 1 Korintus 10 ayat 31. Apakah yang kita lakukan itu memuliakan Allah atau tidak? Jadi saudara melihat, apakah yang saya lakukan memuliakan Allah atau tidak? Yang kedua, Kolose 3 ayat 17, diuji dengan menggunakan nama Tuhan Yesus. Roma 14 ayat 13, diuji dengan keyakinan iman dan kesejahteraan hati. Walaupun saudara tidak punya karunia penglihatan, tapi saudara berdoa, Tuhan, jika engkau berkenan hatiku sejahtera, tapi jika engkau tidak berkenan hatiku tidak sejahtera. Itu saja. Jadi kalau hati tidak sejahtera, berarti itu bukan dari Tuhan. Gitu ya? Oke. 1 Korintus 8 ayat 13, 1 Korintus 10 ayat 23, 24, dan 33. Apakah sesuatu yang saya lakukan mendatangkan syak atau batu sandungan bagi orang lain atau tidak? Kalau saya lakukan batu sandungan bagi orang lain, mending jangan. Di sini ada yang bisa makan daging babi, ada yang tidak bisa. Istri saya tidak bisa makan daging babi. Tidak bisa. Dia masak bisa. Istri saya tidak bisa makan RW. RT bisa. Saya pernah mau prank dia. Daging babi pakai bumbu rendang sapi. Tapi dia punya insting sangat kuat. Saya kadang-kadang bilang, kita doa pelepasan supaya bisa makan daging babi. Apa dia bilang? Pak, please. Tolong jangan ganggu favorit kita. Jangan ganggu bekurasa. Terus muka makan daging babi. Kan? Kalau beta masak Pak makan, kalau beta makan sonde Pak. Saya ganggu terus, akhirnya dia serius dan mukanya merah. Dan saya tahu dia benar-benar marah. Jadi kalau saya tidak mau makan Pak, mau apa? Malu cuma gila saya. Makanya kalau jalan ke pesta-pesta orang ajak makan, saya ajak beliau. Pas orang kau makan begitu semua daging babi, mampu offer. Offer Pak. Makanya kalau orang jalankan les daging babi RW, kami jarang ambil. Kalau tidak mungkin saya makan, tuh istri saya lihat di sebelah. Kami turun KKR sama-sama. Itu orang masak daging babi semua. Begitu makan, istri saya tidak bisa makan. Satu lagi pada gembala, Pak makan dulu. Saya bilang kemarin, istri saya tidak bisa makan daging babi. Bapak ada ayam? Ada. Tangkap potong satu. Dan tangkap ayam dong bakar. Bekas dia satu antero dia makan. Maka saya berpikir besok saya bilang, saya tidak makan daging babi. Jadi kalau ada hal yang kita lakukan jadi batu sandungan bagi orang lain, lebih baik sebagai anak Tuhan, kita yang mengalah. Ada yang berpakaian semoknya luar biasa. Kencang, atas kencang, bawa ketat. Berjalan pernah begini. Jadi orang bilang, ada nona, lu tidak sengsara. Apa dia jawab? Suka-suka saya, lu kenapa? Lu tidak suka. Baru dia WL lagi, bayangkan. Dia WL, dia naik, tipin pujian, baru belarok samping, belar lagi. Naik. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Lalu jemaat yang dibawa laki-laki apalagi duda. Luar biasa. Luar biasa. Jadi semua yang kita lakukan itu, apakah jadi batu sandungan, itu diperhatikan yang baik. Sehingga di mana saja kita bisa diterima orang. Amin. Jadi satu dan tim kami turun sampai di kampung-kampung dan orang kasih makan. Satu di satu kampung orang potong daging kerbau. Saya sendok daging kerbau banyak-banyak. Ternyata tidak ada rasa. Tahu kerbau pun aroma ngeri. Ternyata itu kasih pisah garam. Garam kasih pisah. Saya sendok kuah tawar semua. Ternyata dong kasih pisah. Saya lihat di sana ada sate besar-besar. Saya ambil 4 tusuk. Begitu saya gigit ternyata daun ubi Bapak. Daun ubi gigit jadi sate. Aduh. Tapi saya mengalir. Akhirnya saudara tahu, dimanapun saya turun di kampung atau di kota, semua orang suka. Karena apa? Saya berusaha untuk tidak jadi batu sandungan. Baru-baru saya ke Kalimantan Barat, mereka bilang Bapak harus makan daging ular. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya tidak bisa Pak. Pak kami secara langsung. Kalau Bapak bisa makan daging ular, kami akan undang Bapak lagi. Sudah.
Saya makan daging ular, namanya daging ular ripu. Itu dia tumbuh di bawah akar pohon kelapa sawit. Panjangnya cuma segini, gendutnya besar sebesar saya. Dong potong, dong bikin rica kuning, dong bikin kuah kuning. Woi, kita makan ular. Saya tambah. Dan kalau Tuhan berkenan tahun ini saya ke Kalimantan, saya suruh pesan mereka dendeng ular. Dan datang, saya akan kasih makan saudara tanpa saudara sadari itu dendeng ular. Lihat saya akan makan sesuai enak semua. Kira-kira 2 jam baru saya bilang enak. Iya. Lagi ular. Yuk. Cuma. Makanya kalau saya kembali dari Kalimantan nanti, saudara harap punya karunia penglihatan semua. Saya makan. Dan ternyata daging ular itu enaknya luar biasa. Ya saudara. Itu masih baik saudara. Nanti saudara kalau ya berdoalah saudara tidak diutus ke tempat penginjilan di pedalaman. Oh pedalaman kok jauh sana. Pedalaman. Ada beberapa orang diutus ke pedalaman satu tempat yang disebut namanya 4 orang. Mereka sudah lapar ini. Ibu berkata duduk dulu ya kami masak. Mereka asik cerita 4 orang. Yang satu dia rasa mau ke kamar mandi. Dia ke kamar kecil. Belum sampai di kamar kecil, gak tahu. Dia melalui dari jendela pintu luar biasa. Mau dong punya apa parut santan kelapa keren. Tahu apa? Dong punya. Dong punya, baru ramas. Ramas. Campur bikin sayur santan dan santan. Laki-laki lihat dia. Setelah sampai jam makan siang, doa mengucap syukur atas sayur santan. Oh teman-teman makanlah. Lu tidak makan? Aku tidak enak. Kamu makan sayur. Doa hantam habis bersih. Baskom licin memang. 1 jam kemudian mereka bilang, kenapa tidak tanya? Kamu tidak makan tadi? Kamu tahu. Nasi itu mantap, tapi dia sayur, dia santan tahu dari mana? Dongkunya, masuk. Tapi kalau mereka tolak, mereka tidak bisa menginjil di tempat itu. Jadi kamu yang melayani Tuhan menginjil doa-doa saja. Mudah-mudahan kamu tidak sampai pada hal-hal yang sesulit begitu. Luar biasa. Oke, nanti pengalaman saya bagi buat saudara-saudara. Ada juga yang di pedalaman suatu tempat yang paling mengerikan. Itu kalau orang meninggal, dan taruh mayat di atas para-para, dan bikin api dari bawah. Buat dong masak kuah ikan dong, taruh di bawah para-para. Jadi dia punya air mayat itu kalau jatuh di dalam tacu. Mereka bilang itu baru diberkati. Ya lu harus sendok dan makan. Ngeri toh? Nah itulah penginjilan. Dan saudara-saudara, Paulus berkata, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Roma 6 ayat 14, 1 Korintus 9 ayat 27. Kedudukan kita merdeka di dalam Yesus, tapi bukan berarti kita manfaatkan kemerdekaan untuk hidup di dalam dosa. Ada orang merasa, Tuhan sudah mengampuni kita, silakan bikin dosa. Yang penting mengaku, kan begitu. Yang penting mengaku dosa, kan Tuhan sudah mengampuni kita. Itu berarti mempermainkan kasih karunia Tuhan. Yang terakhir, bagaimana memuliakan Allah dengan tubuh. Roma 12 ayat 1. Jangan mempersembahkan tubuh seutuhnya kepada Allah. Persembahkan tubuh seutuhnya. Tapi setiap hari untuk Tuhan. Hari saya mempersembahkan tubuh, roh dan jiwa saya ke dalam Tuhan. Melalui pembaharuan akal budi kita. Pembaharuan budi kita. Berani mengambil sikap untuk tidak menyerahkan anggota tubuh kepada dosa. Tapi serahkan dirimu dan anggota tubuhmu kepada Allah. Roma 6 ayat 11 sampai 13. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan menyucikan diri setiap hari dari semua pencemaran jasmani dan rohani. 2 Korintus 7 ayat 1. Pencemaran jasmani apa saja? Makan kelewat batas juga pencemaran. Betul. Jadi pencemaran jasmani bukan hanya rokok saja, bukan hanya minuman keras. Makan rakus juga sama saja. Ada orang dia ikut lomba Agustusan, makan kerupuk. Makan sampai kerupuk sampai sini. Tidak bisa lagi. Jadi penelitian tanya, tambah lagi,
Mau tambah nasi, tambah telur, minum air. Gara-gara rakus itulah orang Israel dimatikan oleh Tuhan. Dan kuburan mereka bernama Kibrot Ta'awa. Ketika almarhum Bapak Pendeta John Penturi masih hidup, diajak saya, Bapak Sekretaris Wilayah, dan Ibu, kita makan sei babi di bau. Itu dia berusuk, waktu angkat 2 rusuk. Pokoknya bakar semua, taruh di meja. Siapkan nasi. Bukan pakai air putih. Coca-Cola, Fanta, dan Sprite. Banyak. Pokoknya saya baru pertama kali makan sei babi waktu itu. Dan tahu nafsunya gitu. Pokoknya bangun, minum, makan Coca-Cola habis, hantam Sprite habis, hantam. Sampai ibu merasa, Pak, hati-hati Pak. Kapan nyari? Hajar. Itu. Saya makan, saya hajar. Selesai makan, tidak bisa bangun. Pulang ke rumah, saudara. 1 minggu tidak tidur. Masuk angin bolak-balik kamar mandi. Keluar atas bawah, semua campur. Dan sampai 1 turun berlutut, Tuhan, saya mengaku salah. Saya rakus. Jadi masuk kamar mandi, saya rakus. 1 minggu baru pulih. Ini makan juga ukur. Maka kita Amsal bilang apa? Kalau kau duduk dengan orang banyak dan nafsu makan membesar, taruh pisau di leher. Jadi kalau besar, orang leher percaya makan. Tuhan ya. Soal orang taruh daging ini, anak Tuhan. Maka tidak ukur kita mati, bunuh diri. Itu roh rakus. Ternyata rakus juga dosa. Banyak orang mati. Ada satu bapak dia makan mangga 300 buah. Dia selama tidak makan mangga. Dia makan. Pas buah yang ke-300 dia perut pecah. Mangga keluar semua dan isi-isinya dan sisa apa yang berikut. Rakus begini. Bilang orang sebelah sini. Jangan rakus. Itu pencemaran. Minuman keras pencemaran, rokok pencemaran, betul? Pencemaran jasmani loh. Kalau jasmani tercemar, rohani pun akan tercemar. Jadi saudara-saudara, jadi mari kita berdoa hari ini supaya kita betul-betul mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, nona-nona jaga tubuhmu baik-baik ya, laki-laki jaga tubuhmu baik-baik ya. Bilang sama kekasihmu, sayang, kalau lu cinta sama beta, lu tunggu sampai pendeta tumpang tangan di kepala. Amin. Sekarang tuh rem dulu ya sayangnya. Gigi 1 tuh kencang-kencang, rem tuh ikat kuat-kuat. Nanti pendeta tumpang tangan baru kita lepas rem, kita kasih putus semua, kasih blong, jalan, jalan, ikut, berayap, naik, turun. Tapi sekarang kakak rem kasih kuat ya kak. Kalau semua longgar, nah kancing lagi dengan kunci 12. Luar biasa. Kita menyanyi satu lagu. Stanley, kita menyanyi satu lagu. Berserah kepada Yesus tubuh roh dan jiwa. Gitu. Tahu lagu itu? Mari singer maju ke depan, singer dan WL maju ke depan. Berserah kepada Yesus tubuh roh dan jiwaku, dialah yang aku sembah, aku sepenuh hati sepenuh. Aku berserah, saudara bangsa berdiri. Aku berserah, aku berserah.
nama Yesus Kristus. Kita untuk Yesus Kristus Tuhan. Kita sama keputusan siang hari ini. Mau hidup menurut Yesus, atau mau hidup menurut sifat Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah dengar firman Tuhan siang hari. Kita tidak bisa berkata saya mengasihi Kristus, tapi di saat yang sama kita masih hidup dengan cara dan sifat duniawi. Kita harus pilih salah satu, mau orang duniawi atau betul-betul menjadi anak Tuhan. Putuskan hari ini di hadapan Tuhan. Sekarang saatnya bukan kita main-main, saudara. Tuhan Yesus sudah mau datang. Kedatangannya sudah di ambang pintu. Mungkin orang menganggap remeh akan hal ini. Tapi jemaat Pinteolog, saya mau kamu semua masuk surga. Saya mau supaya kita semua ambil keputusan. Hidup menurut Kristus dan bukan dunia. Apabila tubuhmu sudah salah, tubuhmu sudah terlanjur kau serahkan kepada dosa, sudah jatuh di dalam dosa, maka hari ini firman Tuhan menegur saya dan saudara. Minta ampun kepada Tuhan. Dan biarkan tubuh kita pakai untuk memuliakan Allah. Hanya untuk menebus kita. Anak Allah harus berteriak di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa meninggalkan anaknya karena dia mengasihi saudara dan saya. Darahnya tertumpah di kayu palang Golgota karena dia mengasihi saudara dan saya. Maka hari ini, jangan menyakiti hati Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita berserah dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita beri sekali lagi refnya. Dan bagi saudara yang mau didoakan, saudara yang akan tangan di hadapan Tuhan. Tidak usah maju karena tetap maju. Aku refnya. Saudara yang mau didoakan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Aku berserah. Kita nyanyi aku berserah. Aku berserah. Yang Tuhan yang memperhatikan anak-anakmu, Tuhan perhatikan umatmu. Mereka yang menyerahkan diri kepada Tuhan, yang bersembahkan diri mereka kepada Allah. Karena Tuhan yang sudah dibayar lunas dengan darah Yesus Kristus. Darah Yesus aku berserah. Aku berserah. Haleluya. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi kita akan berdoa bersama-sama. Aku berserah. Haleluya. Saudara-saudara yang menyaksikan secara langsung, dimanapun saudara berada, saudara bisa duduk di depan layar ini. Yang pertama di hadapan Tuhan, dan saya akan mendoakan saudara secara khusus hari ini. Musik terus mengalunkan pujian ini. Dan mari kita berdoa, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya telah berdosa kepada Tuhan, tubuh saya telah rusak, dan kini saya mau bertobat kembali kepada Tuhan. Saya menyimpan marah, saya benci orang tua saya benci saudara saya benci rekan saya, ada hal lain. Saya mungkin jatuh dalam dosa percabulan, dosa persinahan. Saya minta ampun kepada Tuhan. Hari ini saya mempersembahkan tubuh saya kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, Hamba berdoa buat umatmu siang hari ini. Mereka mengangkat tangan di hadapan Tuhan, tanda mereka berserah kepada Allah. Engkau lihat hati dan batin mereka. Engkau lihat renang tangisan air mata dari hati yang paling dalam, diarahkan pada Yesus yang tergantung di salib dan berkata, dan selesai, sudah selesai, kubayar lunas dosamu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan. Engkau lihat penyerahan diri mereka. Mulai hari ini
di hadapan Yesus Kristus. Mereka mengambil keputusan untuk hidup menurut Yesus Kristus dan bukan hidup menurut dunia. Terima kasih Tuhan, terpuji nama. Oh, haleluya. Mengapa Tuhanku? Engkau menjamah semua hati Tuhan. Engkau melihat hati mereka. Engkau melihat pergumulan mereka. Mungkin mereka tidak mengerti. Sahabat mereka tidak mengerti pergumulan. Engkau mungkin berkata tidak ada orang yang mengerti saya. Tidak ada orang yang peduli dengan saya. Saya mau bilang Yesus peduli dengan saudara. Yesus tahu isi hatimu. Engkau tidak dibiarkan sendirian. Dia sobat yang setia yang menemani saudara dalam keadaan apapun. Mungkin orang di sekitar saudara tidak memahami kamu. Mereka melihat kekuranganmu. Mereka mencibirkan bibir. Mereka mungkin menolak kamu. Mereka mungkin menjauhkan diri daripada kamu. Karena mereka melihat kekurangan yang ada pada dirimu. Tapi sobat, saya mau bilang, Yesus sobat yang setia. Dia mengasihi kamu. Dia mengasihi kita semua. Dia siap mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Karena sebagaimana Yesus berkata, kamu sudah diampuni. Kembali dan jangan berbuat dosa lagi. Supaya tidak terjadi yang lebih buruk. Mulai hari ini, tidak ada lagi tuduhan dosa atas dirimu. Mulai hari ini, kamu bebas, kamu merdeka. Suara hati yang menuduh, suara hati yang menyiksa kamu, saya nyatakan di dalam nama Yesus Kristus, engkau dibebaskan, engkau dimerdekakan. Mulai hari ini engkau hidup menurut Kristus, dan bukan hidup menurut dunia. Saudara-saudara menyaksikan siaran langsung, saya berdoa untuk saudara, supaya saudara juga mengambil keputusan, tetap pada Yesus Kristus, tetap pada manusia baru, dan tidak menurut hidup duniawi. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur bagi nama-Mu. Berdoa dalam berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas semua umat-Mu siang hari ini. Mereka pulang dengan damai sejahtera, mereka pulang dengan sukacita, mereka pulang dengan kemenangan. Karena kemenangan dikerjakan Kristus di kayu salib. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Orang percaya berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus dan silakan duduk kembali. Tuhan memberkati dan saya kembalikan kepada worship leader.